Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan alur dari pengusulan standar harga. Untuk pengusulan standar harga yang pertama kali dilakukan adalah operator mengentrikan identitas barangnya seperti nama barangnya, kode rekeningnya, tipenya, mereknya, spek, satuan jenisnya. Itu dapat dilakukan di form pengajuan identifikasi barang dengan cara mengentrikan di Sipaga. Untuk mengakses Sipaga, pastikan linknya sudah benar. https://sipaga.sumberprof.go.id atau jika sampai di .go.id saja akan tampil halaman seperti ini. Untuk mengarah ke pengusulan standar harga, silakan diklik di sebelah home SIS HBJ. Akan dibuka tab baru untuk login ke SIS HBJ. Silakan login menggunakan akun operator masing-masing yang telah diberikan. Di sini saya contoh menggunakan login dengan chain operator. Jika berhasil login, kita akan melihat tampilan seperti yang terlihat ini. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan mengentrikan identitas barang di pengajuan. Tapi sebelum kita mengarah ke pengajuan, silakan lengkapi dulu nomor HP di edit profile. Pada edit profile di situ ada nama, email, nomor WA aktif, nomor identitas, dan alamat. Nomor identitas diisikan dengan NIP atau NIK. Nomor WA aktif diisikan dengan nomor WA. Jika sudah oke, silakan diklik update dan akan muncul notif berwarna hijau. Informasi data telah diperbarui dan akan muncul nama di sebelah halo yang ada di kanan atas. Pada menu pengajuan ada identifikasi barang, silakan diklik identifikasi barang. Dan akan terlihat tampilan di sini jika Bapak Ibu atau teman-teman sudah mengentrikan identitas barang tersebut. Jika ingin melakukan pengajuan, silakan klik tombol add. Dan akan tampil halaman seperti yang terlihat. Di sini ada catatan. SSH yang akan diteruskan ke SIPDRI, kodifikasi barang, nama barang, spek, satuan rekening, tingkat TKDN. Dilarang mengentrikan merek atau tipe pada spek barang yang akan mengikat pada barang tertentu. Hanya menuliskan merek atau tipe pada kolom yang telah disediakan. Oke, pertama kali kita pilih kode barang dulu sebelum kita mengusulkan. Saat ini saya contohkan pengentrian untuk pembelian sapu lidi. Sapu lidi kita pilih kode barangnya yang cocok untuk sapu lidi. Itu kebersihan, kita tengok itu kebersihan kalau ada. Jika tidak ada, kita pilih rumah tangga lainnya. Di sini jika untuk mencari yang rumah tangga lainnya, karena sudah banyak kode di sini, silakan diblok kodifikasinya lalu dipastikan di search. Di sini akan muncul semua yang berhubungan dengan alat rumah tangga. Di sini yang berhubungan dengan alat rumah tangga seperti sound system, kaca hias, kita lihat di sini, tangki air, jemuran. Oke, untuk sapu lidi kita taruh di alat rumah tangga lainnya. Silakan di checklist yang ada alat rumah tangga lainnya. Jika sudah di checklist, jika kita ingin mengentrikan sapu lidi yang harganya di bawah 1 juta, itu kita tidak perlu rekeningnya belanja modal, tapi silakan search dengan pencarian kegiatan kantor. Pada pencarian kegiatan kantor, di sini akan muncul semua rekening yang berhubungan dengan kegiatan kantor dan itu belanja barang pakai habis pada objeknya. Silakan dicari untuk sapu lidi mau beli di kegiatan yang mana, di rekening yang mana.
Di sini saya contohkan belanja alat bahan untuk kegiatan kantor, alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya dengan objek pakai habis. Di checklist untuk rekening bisa lebih dari satu. Pada tampilan sebelah kiri itu adalah identitas barang yang telah diusulkan sama OPD atau teman-teman operator sebelumnya. Usulan tersebut dapat kita gunakan jika dirasa identitas yang akan kita entrikan sama persis dengan yang di sebelah kiri. Di sini dapat kita lihat apakah sapu lidi ada, dapat kita search juga di sini sapu lidi. Oh, di sini ada sapu lidi. Di sini sapu lidi ada yang menggunakan speknya tangkai kayu, ada yang custom sapu lidinya pakai stainless steel. Sapu lidinya pakai stainless steel. Jadi jika rasanya cocok yang tangkai kayu atau stainless steel, diklik copy saja dan akan mengarahkan ke merek dan nama barang, merek, tipe barang, spek yang ada di sebelah kanan. Kita contohkan ya. Copy. Di sini akan mengisi nama barangnya sapu lidi, mereknya strip, tipenya strip, speknya sapu tangkai kayu. Atau speknya jika mau ditambah tangkai kayu menggunakan 100 anak lidi, 100 lidi. Di bawah rekening di situ ada pertanyaan produk dalam negeri. Karena ini usulannya sapu lidi, silakan di checklist ya pada produk dalam negeri. Dan jika sapu lidi tersebut terdaftar di Kemenperin, silakan diklik pencarian yang ada di Kemenperin, tapi jika tidak ada, diabaikan saja lalu dilanjutkan dengan pengentrian yang di bawah. Karena ini sapu lidi, kita anggap TKDN-nya itu 90% aja lah. Dengan catatan produk lokal. Kenapa produk lokal kita buat 90%? Karena ini kita menggunakan kira-kira. Jadi perkiraan saja nih, karena ini sapu lidi tentu tidak ada yang lidinya impor, jadi kita menggunakan perkiraan. Boleh 100 ditulis di sini, tapi saya contohkan 90 saja. Tingkat komponen dalam negeri itu diisi dengan persentase yang maksimal 100. Jadi begitulah pengentrian untuk TKDN. Lalu satuan kita buat dengan buah. Jenis itu sapu lidi. Oke lah, kita buat dengan khusus, lalu klik save. Jika sudah muncul informasi hijau di atas, itu berarti data sudah berhasil dientrikan. Jika ingin melihat pengentrian, silakan klik pengajuan identifikasi barang. Data tersebut akan muncul di sini dengan status pengusulan. Tapi jika ada kesalahan penulisan di sini karena masih ada yang bingung terkait jenis khusus dan umum, untuk umum biasanya digunakan oleh lebih dari 5 OPD. Jadi barang-barang yang kita anggap umum itu biasanya digunakan lebih dari 5 OPD. Dan jenis khusus atau umum ini, tim nanti akan memilah apakah benar usulan Bapak Ibu teman-teman ini khusus atau umum. Jadi jangan khawatir jika terjadi kesalahan terkait jenis standar harganya, karena kamilah nanti akan mengarahkan ke jalan yang benar. Jika ada yang perlu dirubah, silakan diklik action. Di sini ada edit, dan jika ingin mendelete silakan klik delete. Klik edit untuk mengedit yang perlu kita rubah. Jika ada perubahan silakan diklik update. Oke. Dan contoh kedua, saya add dulu dengan mencontohkan barang yang lain seperti untuk pencarian laptop atau PC. Pertama kali dipilih kode barang dulu. Di sini untuk laptop biasanya menggunakan lab spasi top. Untuk PC biasanya P.C. Di sini kita akan menggunakan PC ya. Biasanya PC akan berhubungan dengan subrincian objek rekeningnya. Silakan di blok personal komputer, diklik checklist PC unit.
di sebelah kiri akan muncul semua usulan yang pernah diajukan. Tapi kita contohkan kali ini kita tidak menggunakan yang sebelah kiri, jadi kita diketik, silakan diklik rekening, list rekening, lalu dipastikan perincian objek tadi, dirubah K menjadi C, personal komputer, dan untuk komputer kita gunakan belanja modal personal komputer. Lalu kita checklist produk dalam negeri ya. Untuk kali ini saya akan mencontohkan kita akan memilih data dari Kemenperin. Kita checklist kaca pembesar, akan muncul data-data yang sudah terdaftar di Kemenperin. Di sini kita cari PC all-in-one. Nah nih, ini ada yang dari merek Goldwyn, merek tipenya Goldwyn, Celeron. Apakah biasanya mungkin ini cocok kan? Kalau ini kira-kira cocok, silahkan di checklist. Pada nama barang, merek, tipe, spek sudah terisi, nilai TKDN juga sudah terisi, catatannya sudah terisi. Tapi catatan pada spek kami menyarankan silakan diperbaiki speknya agar tidak mengunci ke satu barang, sehingga jika nanti ini dipilih akan membatalkan pengadaan kita karena spek yang tersedia ternyata tidak ada karena kita buat terlalu rinci. Silakan di sini dapat spek dapat dirubah, bukan hanya spek, nama barang juga dapat dirubah. Misalnya di sini nama barangnya hanya PC all-in-one. Terus mereknya silakan, tipenya silakan biarkan saja. Nah, untuk spek silakan diperbaiki, mungkin Celeron. i7 RAM, atau di sini kita mau yang Core i7, ganti dengan Core i7. Di sini kita menggunakan RAM 2 GB. Terus di sini menggunakan RAM 2 GB, dapat di-upgrade sampai 32 GB, tapi untuk pengusulan kita harus menjelaskan memang barangnya hanya satu, maunya yang berapa giga. Di sini pada data Kemenperin mereka menuliskan RAM dengan spek 2 sampai 32 GB dengan storage 128 sampai 2 TB, jadi harus dipilih salah satu. Apakah di sini RAM-nya 8 GB? Berarti untuk merek PC all-in-one Goldwyn mereka nilai TKD-nya 28,32 dengan RAM-nya dari rank 2 sampai 32. Di sini saya tentukan RAM-nya 8 GB. Terus storage-nya saya bikin di sini harddisk-nya 500 GB. 500 GB. Oke, jika sudah silakan dipilih satuan unit. Jadi, yang data Kemenperin ini boleh kita rubah, tapi tidak boleh dirubah di luar dari yang tersedia dari Kemenperin tersebut. Kenapa di sini saya bikin Core i7? Karena dia menyediakan di sini Celeron sampai i7 dengan RAM 2 GB sampai dengan 32 GB, storage 128 sampai 2 TB. Jadi karena dari Celeron sampai i7 nilai TKDN-nya sama, jadi di sini dipilih satu. Berarti Core i7 RAM 8 GB, storage 500 GB dengan merek Goldwyn PC all-in-one. TKD-nya 28,32. Satuan unit jenisnya, karena ini PC, pilih dengan umum. Lalu klik save. Oke, sudah dua usulan yang saya contohkan. Untuk melihat saya akan klik pengajuan identifikasi barang. Ada dua usulan yang kami usulkan di video kali ini. Selanjutnya kita akan melengkapi manajemen sumber data. Klik manajemen sumber data, lalu diklik add untuk menambah. Di sumber data ini seperti yang disampaikan, sumber data di situ kami menerima 6, tapi pada manajemen sumber data kami hanya menyediakan 4 tempat dari toko, kwitansi, ATPM, surat penawaran. Jadi hanya 4
yang akan dientrikan di sumber data. Tapi untuk marketplace atau e-katalog itu cukup link produknya saja, tidak perlu dientrikan di manajemen sumber data. Di sini saya contohkan nama tokonya, toko serba ada. Jenisnya toko, alamatnya Padang, save. Jika pertama kali di entry, status itu nonaktif. Untuk mengaktifkan sumber data, klik tombol plus berwarna hijau. Dan untuk mengupload file tersebut maksimal 5 MB dapat diklik di dalam kotak dan dicari file PDF. Di sini saya cari hanya contohnya saja ya. Saya upload hanya contohnya saja. Ini gagal. Kenapa gagal? Karena dia 6,66 MB. Jadi saya ganti filenya. Saya ganti yang ini yang kecil aja. Jika checklist artinya berhasil. Jika silang mati gagal. File boleh lebih dari satu. Di sini saya contohkan 2 file. Jika rasanya hasil survei tersebut terdapat 2 file. Tapi jika bisa digabung, silakan digabungkan. Klik selesai jika penguploadan selesai. Status langsung berubah menjadi aktif. Begitu cara pengentrian manajemen sumber data. Selanjutnya kita akan melengkapi data dukung dari usulan yang kita ajukan tadi. Silakan dicek dulu identifikasi barangnya. Jika masih pengusulan, biasanya itu belum akan muncul di data dukung ini. Jadi untuk melengkapi data dukung, silakan diklik menu data dukung. Di sini ada pilihan SHBJ umum, khusus atau ditolak. Jadi kita bisa mengecek usulan kita apakah ditolak. Jika ditolak, dia akan muncul di sini. Dengan dipilih ditolak, akan muncul semua usulan kita. Dan kita juga dapat mencetak usulan tersebut jika diperlukan. Jika dia umum, dia akan muncul list di sini, dan jika khusus akan muncul list di sini. Oke, kita akan menunggu karena ini belum muncul dan ditolak juga tidak ada. Kita akan menunggu tim verifikator untuk memverifikasi usulan tersebut. Jadi tim akan memverifikasi usulannya. Jika tim sudah memverifikasi, barulah kita bisa melengkapi. Halaman ini berhubungan dengan verifikator, tidak berhubungan dengan pengajuan kita. Oke. Di sini dicontohkan satu khusus, satu umum. Oke, selanjutnya kita akan mengklik yang khusus dulu. Jika usulan sudah diverifikasi oleh tim, kita lihat khusus. Oke, di sini sudah muncul. Kita lihat umum. Oke, juga sudah muncul. Jadi saya akan mencontohkan melengkapi data umum dan melengkapi data khusus. Klik checklist untuk melihat usulan kita, apakah sudah ada rekeningnya atau sudah ada kode barangnya. Jika kode barangnya sudah ada, kedua rekening sudah ada, diklik next. Di sini kita akan melengkapi sumber datanya. Sumber data di sini dapat kita pilih dari manajemen yang sudah kita entrikan tadi, manajemen sumber data, dengan memilih sumber data, atau dari link e-katalog dengan mencari produk dari e-katalog, atau dari marketplace seperti Tokopedia, Sipla, Shopee, dan lain-lain.
Di sini saya contohkan dari sumber data. Akan muncul entrian seperti yang terlihat dan kita akan memilih sumber datanya. List di sini akan memunculkan sumber data yang kita entry di manajemen sumber data. Lalu di checklist dan di sini ada pengentrian nomor urut. Pada pengentrian nomor urut, di sini kita bisa mengentrikan apakah di sini entrian kita berada di nomor urut berapa. Misalnya di lampiran toko serba ada, biasanya mungkin ada 200 barang. Jadi barang kita berada di nomor berapa, silakan dientrikan. Di sini nomor 50 dengan harga misalnya 10 juta. Lalu pajaknya, jika 10 juta sudah termasuk pajak, dinolkan saja. Jika belum termasuk pajak, diketik 11%. Di sini hanya diketik angkanya dalam persentase. Jadi di sini pajak 11 artinya 11%. Jangan dientrikan dalam bentuk rupiah. Karena kalau kita bikin 1 juta artinya 1 juta persen. Di sini hanya persentase maksimal 100. Pajak disesuaikan, dan jika ada ongkir dientrikan ongkir, jika ada biaya lainnya dientrikan dan dibuatkan keterangannya. Tapi jika tidak ada langsung saja diupload. Ini usulan umum. Terus apakah PC all-in-one tersebut ada inflasinya? Jika ada, dibuatkan inflasinya. Misalnya inflasinya maksimal 4% dan harga perkiraan langsung mengakumulasi dari inflasi. Silakan diklik simpan. Klik iya. Jika sudah seperti ini, status sumber datanya belum diverifikasi dan muncul harga harga survei dan sumber datanya, berarti kita sudah mengentrikan, tinggal verifikasi tim. Jadi tugas operator sudah selesai sampai di sini, tinggal verifikasi oleh tim saja lagi. Untuk sumber data yang ditolak itu akan diinformasikan melalui WhatsApp, nomor WA yang dilengkapi pada edit profile di sini. Jadi nomor WA di sini akan menjadi alat bantu kita untuk menginformasikan kepada operator apakah usulannya kami tolak atau usulannya kami terima. Tadi sudah saya contohkan untuk pengentrian yang umum. Selanjutnya kita akan mencontohkan pengentrian khusus. Di sini status sumber data lengkapi data dengan berwarna merah. Untuk merubahnya silakan diklik action. Tombol berwarna kuning ada pensil di situ. Di sini akan muncul informasi mengenai kode barangnya, rekeningnya. Jika sesuai tidak perlu kita rubah, tapi jika ada yang salah silakan diperbaiki dengan klik tagging kodifikasi barang. Akan muncul semua kode barang dan dapat di checklist juga, atau tagging untuk rekening. Di sini akan muncul semuanya. Jika ada silakan di checklist, jika tidak ada abaikan saja. Lalu klik next. Untuk identitas yang muncul di nama barang di sini, merek di sini, tipe, spek tidak dapat dirubah. Jadi semua usulan yang telah dipilah oleh tim verifikator tidak dapat dirubah lagi. Karena itu akan menguncinya berhubungan dengan sumber data. Klik next. Pada khusus pembedanya di sini ada catatan yang berwarna merah. Sumber data ATPM dan e-katalog itu minimal 1. Sumber data selain ATPM dan e-katalog minimal 2. Dalam hal sumber data berasal dari marketplace selain e-katalog maka minimal masukkan 2 link. Jadi bedanya umum dan khusus. Umum cukup 1 sumber data. Khusus minimal 2 sumber data selain ATPM dan e-katalog. Di sini kita contohkan sumber datanya dari marketplace. Tagging sumber data, dipilih marketplace, terus kita cari sumber datanya.
Sipla Blibli. Di sini saya contohkan cara pengambilan linknya. Di sini kita coba cari sapu lidi, apakah ada di Sipla sapu lidi. Ini sapu lidi. Kita copy linknya, Ctrl C, kita pastekan. Harganya kita cek di sini 44.400. Di sini harga sudah termasuk pajak, jadi abaikan. Tidak ongkir kita anggap mungkin 10.000. Biayanya tidak ada, mungkin keterangannya tidak ada. Klik upload. Lalu jika dirasa sudah cukup, kita coba klik simpan. Akan muncul notif di sini. Data dukung belum ditagging minimal 2 dan minimal 1 untuk e-katalog atau TPM. Karena ini dari marketplace, silakan di tagging 2. Tagging sumber data, lalu dicari marketplace. Kita gunakan dari siapa tahu dari sumber data tadi ada, jadi kita bisa mengkombinasikan dari sumber data dan dari e-katalog. Kita pilih ini nomor urut, tadi kan 50, mungkin sapu lidi nomor 12. Nah, di sini 50.000 sudah termasuk pajak, ongkir dan biayanya tidak ada. Klik upload. Ada akumulasi di sini harganya, dan harga akumulasi ini baru kita inflasikan apakah ada inflasi. Jika tidak ada, nolkan saja, lalu klik simpan. Begitulah cara pengentrian atau pengusulan sumber data dari operator. Dan sampai di sini untuk usulan operator itu sudah selesai, tinggal diverifikasi oleh tim. Jika ada penolakan akan diinformasikan melalui WhatsApp, dan jika sudah ditetapkan itu akan disetujui oleh akun kepala dinas untuk penetapan harganya. Sekian videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.